Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ceramah singkat dengan judul Ketika Ajal Sudah Berada di Kerongkongan. Nah, kalau membahas tentang ajal, maka kita tidak luput dengan yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut ini istilah untuk menyebutkan penderitaan yang dialami manusia ketika akan dicabut nyawanya. Nah, untuk prosesnya ini disebut dengan naza. Sakaratul maut disebut sebagai momok mengerikan bagi kalangan manusia, di mana hal tersebut merupakan pintu terakhir tobat, atau bisa dibilang pintu tobat telah ditutup. Menurut Imam Al-Ghazali disebut membagi tingkatan manusia ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada munhamikun fi hubbid dunya. Ini merupakan orang yang gila akan dunia. Otomatis mereka pasti tidak ingin kehilangannya dan pasti akan berfoya-foya. Kemudian yang kedua ada taibun mubtadi. Orang ini orang yang bertobat tapi belum sampai pada puncaknya. Orang ini sering juga takut kepada kematian, namun kebencian terhadap kematiannya ini dapat ditolerir. Kenapa? Karena dia bukan tidak ingin bertemu dengan Allah, tapi karena dia tidak ingin bertemu dengan Allah karena kecerobohannya. Yang ketiga ada arifun muntahin. Jelas sekali ini adalah orang yang sempurna makomnya, sudah sempurna ma'rifatnya. Nah, berbicara tentang sakaratul maut ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena kalau kita bisa bayangkan, bila kita terluka di jari tangan kita atau di kaki kita atau di salah satu tubuh kita, maka kita akan merasakan sakit. Nah, itu merupakan gambaran dari secuil dari sakit yang bisa dirasakan. Ya, kalau sakit di jari, maka ruh yang ada di jari sebagian akan mengalami sakitnya. Nah, kalau gitu kita bisa bandingkan pada proses sakaratul maut, di mana seluruh ruh itu dicabut. Nah, pasti akan jelas bahwa sakitnya yang sangat luar biasa tersebut. Kemudian menurut Ibnu Hubairah menjelaskan kalau keluarnya ruh itu dicabut oleh malaikat maut itu seperti panggilan pawang ular kepada ular yang berada dalam lubang. Kalau orang kafir pasti mereka akan berusaha menelannya, yakni menahan ruh agar tidak keluar. Kalau orang mukmin mereka akan berusaha mengeluarkannya, yakni mengeluarkan ruh tersebut. Nah, penderitaan yang dialami oleh orang yang mengalami sakaratul maut ini sangat dahsyat. Kenapa? Karena mereka diiringi oleh 2 hal yang menakutkan. Yang pertama ada mereka harus menyaksikan malaikat maut yang diiringi oleh rasa takut yang luar biasa. Nah, ini pasti akan sangat menakutkan bagi orang yang pendurhaka. Namun untuk orang yang beriman, bagaimana dengan kondisi mereka? Mereka melihat wajah tampan dari malaikat maut. Berbeda dengan orang-orang kafir yang pasti akan melihat sosok-sosok yang mengerikan. Kemudian yang kedua ada para pendurhaka akan menyaksikan tempat tinggalnya setelah mati, yakni neraka. Adapun untuk orang yang mukmin, tempat tinggalnya berupa surga. Nah,
Lalu bagaimana dengan proses sakaratul maut bagi orang mukmin dan orang kafir? Nah, untuk orang-orang kafir jelas disebutkan kalau mereka akan dicabut dengan cara kasar, yakni sambil memukuli wajah dan punggung mereka. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mereka pasti akan berusaha menahan ruh tersebut. Nah, karena itu malaikat akan berusaha dengan keras untuk mengeluarkannya sampai-sampai harus memukuli wajah atau punggung mereka. Yang kedua ada proses sakaratul maut bagi orang mukmin, ya ini dengan lembut seperti yang disebutkan dalam An-Nazi'at ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati ghurqa wan nasyitati nashta. Malaikat-malaikat yang mencabut dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Nah, kemudian Al-Qurtubi mengemukakan dua hal yang bertambah positif dari sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para kekasihnya. Yang pertama, ini ada agar umat manusia mengetahui kenapa kalau kematian itu sungguh mengerikan dan menyakitkan. Yang kedua, ada ujian terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah ujian yang dialami oleh para nabi, disusul yang mendekati derajatnya. Selain itu merupakan dampak positif. Nah, menurut Ibnu Arabi mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrah dan hikmahnya mempermudah dan mempersulit keluarnya ruh dari jasad sesuai kondisi hambanya. Menurut dari Ibnu Arabi ada 4. Yang pertama ada sebagai siksaan untuk orang-orang kafir tentunya. Yang kedua ada penebus kesalahan untuk orang mukmin yang berdosa. Yang ketiga untuk menambah amal baik dan meninggikan derajat seperti yang disebutkan tadi. Dan yang nomor 4 adalah sebagai bukti bagi para makhluk penghibur dan panutan seperti yang dialami Rasulullah SAW. Demikian itu merupakan penjelasan dari saya mengenai sakaratul maut. Semoga kita dapat diberikan proses sakaratul maut yang mudah dan semoga dimudahkan dan termasuk orang-orang yang mukmin. Amin ya rabbal alamin.